Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara sekalian, ini pertemuan kita yang kesekian, mungkin yang ke-9 ya, setelah UTS ya. UTS itu adalah yang ke-8. Saya lihat kemarin di UTS ya mengikuti semua ya. Di e-learning tidak ada yang ketinggalan. Nah, kita harapkan memang seperti itu ya, sehingga tidak ada nanti setelah UAS itu kosong nilainya. Ya, tidak ada yang kosong karena mengikuti semua. Kemudian yang perlu saya ingatkan adalah untuk tugas individu ya. Untuk tugas individu jangan lupa apa kemarin itu membuat video ya, membuat video menjelaskan salah satu aspek ya, salah satu aspek dari bab-bab yang sudah tersedia, mulai dari bab pertama sampai dengan yang terakhir. Nah, untuk kelancarannya supaya mudah, yaitu bisa memilih topik sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Itu akan mempermudah karena apa? Karena sudah dipresentasikan sehingga tinggal menyampaikan ulang dengan bahasa sendiri, ya. Bukan membaca, tapi Anda seperti bicara begitu ya, seperti vlog begitu ya. Waktunya tidak bisa terlalu lama, antara 2 menit, 3 menit begitu sudah cukup ya. Silakan, meskipun waktunya masih lama, tapi bisa dicicil supaya tidak ketinggalan ya. Jadi bukan PPT yang dimasukkan di tugas individu, tapi adalah file apa itu namanya video ya. Bisa juga berupa link ya, bagus memang link ya, jadi Anda rekam sendiri, di-upload di YouTube, lalu linknya ditempelkan di situ ya, bisa di Word ataupun di file yang lain. Baik, kita persilakan pada kelompok 6. Ini saya share screen dulu untuk presentasi dari kelompok 6. Silahkan nanti dibacakan, tinggal next saja. Silakan diatur ya, ini ada 9 halaman, diatur ya, mungkin rata-rata 2 halaman. Silakan, siapa dulu? Saya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas kami tentang Muhammadiyah sebagai gerakan takjid dan tajrid. Berikut nama kelompok kami: 1. Ahmad Alfan, 2. Aprilia Afni Furoida, 3. Krisila Arini Hikmah, 4. Muhammad Bagus. Ya, silakan dibaca. A. Pengertian tajdid. Tajdid dalam bahasa Arab yaitu jaddada yujadidu tajdidan, yang berarti memperbarui dan baru. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, tajdid berarti pembaruan, modernisasi, atau restorasi. Sedangkan dalam pengertian istilah terminologi, tajdid berarti pembaruan terhadap kehidupan keagamaan, baik dalam bentuk pemikiran ataupun gerakan. Dalam pengertian lain, tajdid adalah upaya untuk memperbarui interpretasi atau pendapat-pendapat ulama terdahulu terhadap ajaran-ajaran
dasar Islam atas dasar bahwa ajaran tersebut sudah tidak relevan dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, tajdid adalah usaha yang kontinu dan dinamis, sebab selalu berhadapan dan berinteraksi dengan historitas kehidupan manusia. Dalam konteks Muhammadiyah, tajdid bertujuan untuk menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan Sunnah dan memerintahkan kaum muslimin untuk kembali kepadanya. Next, untuk selanjutnya dijelaskan oleh saya Afni. Watak Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid dan tajrid. Kekuatan tajdidnya terletak pada upaya menjaga keseimbangan atau tawazun antara purifikasi dan dinamisasi sesuai dengan bidangnya. Kalau keseimbangan ya, maka tajdid menjadi kurang sempurna dan sulit disandingkan dengan perkembangan zaman. Selama ini Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan modern yang telah melakukan perubahan dalam kegiatan keagamaan, sosial, budaya, dan politik. Selain itu, tajdid dalam pandangan Muhammadiyah merupakan salah satu bentuk implementasi nilai ajaran Islam. Setelah meninggalnya Nabi, munculnya gerakan tajdid sebagai jawaban terhadap tantangan kemunduran yang dialami dan atau tantangan terhadap kemajuan oleh kaum muslimin. Juga didasarkan pada landasan teologis yang menyebutkan perlunya pembaruan setiap 100 tahun. Next, Pak. Model tajrid dan tajdid Muhammadiyah. Model tajdid Muhammadiyah pertama, konkret dan produktif, yaitu melalui amal usaha yang didirikannya, hasilnya konkret dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh umat Islam. Bangsa Indonesia, hilang Pak. PPT-nya hilang Pak. Udah Pak. Kenapa? Sudah Pak. Bangsa Indonesia dan umat manusia di seluruh dunia. Suburnya amal saleh di lingkungan aktivis Muhammadiyah ditujukan kepada komunitas Muhammadiyah, bangsa dan kepada seluruh umat manusia di dunia dalam rangka rahmatan lil alamin. Kedua, tajdid Muhammadiyah bersifat terbuka. Maksud dari keterbukaan tersebut, Muhammadiyah mampu mengantisipasi perubahan dan kemajuan di sekitar kita. Dari sekian amal usahanya, rumah sakitnya misalnya, dapat dimasuki dan dimanfaatkan oleh siapapun. Sekolah sampai kampusnya boleh dimasuki dan dimanfaatkan oleh siapa saja. Kalau Muhammadiyah mendirikan lembaga ekonomi dan usaha atau jasa, maka yang menjadi nasabah, partner, dan konsumennya pun bisa siapa saja yang membutuhkan. Ketiga, tajdid Muhammadiyah sangat fungsional dan selaras dengan cita-cita Muhammadiyah untuk menjadikan Islam itu sebagai agama yang berkemajuan. Islam yang berkebijakan yang senantiasa hadir sebagai pemecah masalah-masalah atau problem solve, termasuk masalah kesehatan, pendidikan, dan masalah sosial ekonomi. Next, Pak. Silakan, gantian. Selanjutnya akan dibacakan rekan saya, Krisila. 1. Bidang keagamaan. Pembaruan dalam bidang keagamaan adalah penemuan kembali ajaran atau prinsip dasar yang berlaku abadi, yang karena waktu, lingkungan, situasi, dan kondisi mungkin menyebabkan dasar-dasar yang tersebut kurang jelas dan tertutup oleh kebiasaan dan pemikiran tambahan lain. Pembaharuan bidang keagamaan adalah memurnikan kembali atau mengembalikan kepada aslinya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan agama baik yang menyangkut akidah ataupun ibadah harus sesuai dengan aslinya, yang sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam masalah akidah, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala kemusyrikan, bid'ah, dan curafat tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut Islam. Sedangkan dalam ibadah, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah tersebut sebagaimana yang dituntunkan Rasulullah tanpa perubahan
dan tambahan dari manusia. Usaha pemurnian yang dilakukan Muhammadiyah terhadap keagamaan yang tampak dari serapan berbagai unsur kebudayaan yang ada di Indonesia, yaitu penentuan arah kiblat dalam sholat yang sebelumnya mengarah tepat ke arah barat. Lanjut, Pak. Ya, silakan. 2. Bidang pendidikan. Pembaharuan dari segi pendidikan memiliki 2 segi, yaitu A. Segi cita-cita. Dari segi ini ingin membentuk manusia muslim yang baik budi, alim dalam agama, luas dalam pandangan dan paham masalah ilmu keduniaan, yang bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. B. Segi teknis. Pengajaran dari segi ini lebih banyak berhubungan dengan cara penyelenggaraan pengajaran, dengan mengambil unsur-unsur yang baik dari sistem pendidikan barat dan sistem pendidikan tradisional. Muhammadiyah berhasil membangun sistem pendidikan sendiri, seperti sekolah model barat yang dimasukkan pelajaran agama di dalamnya. Sekolah agama dengan menyertakan pelajaran umum selain pembaruan dalam pendidikan formal. Muhammadiyah juga telah memperbarui pendidikan tradisional non-formal, yaitu pengajian, di mana yang semula pengajarnya hanya mengajar ngaji dan ibadah oleh Muhammadiyah diperluas dan pengajian disistematiskan dan diarahkan pada masalah kehidupan sehari-hari. Begitu pula Muhammadiyah telah mewujudkan bidang bimbingan dan penyuluhan agama dalam masalah yang diperlukan dan mungkin bersifat pribadi. Silakan lanjut. Digantikan itu, Pak. Bagus. Ya, silakan bagus. Mas bagus. Mas Bagus Arifin. Nggak ada kayaknya, Pak. Saya yang baca. Ada itu namanya. Mungkin lagi jalan, Pak. Jadi Hah? nggak kedengeran mungkin. Mungkin lagi di jalan. Lagi di jalan ya. Aja. Enggak apa-apa. Siapa lagi? Iya. Saya aja, Pak, yang baca. Iya, saya baca aja. Ya. 3. Bidang sosial masyarakat. Muhammadiyah merintis bidang sosial kemasyarakatan dengan mendirikan rumah sakit, klinik, panti asuhan, rumah singgah, panti jompo, pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM, posyandu lansia yang dikelola melalui amal usahanya dan bukan individual sebagaimana yang dilakukan orang pada umumnya. Usaha pembaharuan dalam bidang sosial kemasyarakatan ditandai dengan didirikannya pertolongan kesengsaraan OMON atau PKO di tahun 1923. Perhatian terhadap kesengsaraan orang lain merupakan kewajiban orang Muslim sebagai perwujudan tuntunan agama yang jelas untuk beramal ma'ruf dan juga sebagai bentuk pengalaman firman Allah dalam surat Al-Ma'un ayat 107 ayat 1 sampai 7 yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, itulah orang yang menghardi anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang berguna. Ya, yang terakhir. Model tajrid Muhammadiyah dalam bidang kepercayaan dan ibadah, muatannya menjadi bid'ah. Khurafat adalah kepercayaan tanpa pedoman yang sah dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Hanya ikut-ikutan orang tua atau nenek moyang. Sedang bid'ah biasanya muncul karena ingin memperbanyak ritual, tetapi pengetahuan Islamnya kurang jelas. Sehingga yang dilakukan adalah bukan dari ajaran Islam. Misalnya,
selamatan dengan kenduri dan tahlil dengan menggunakan lafal Islam. Masyarakat Jawa pada umumnya menggunakan upacara selamatan dalam berbagai peristiwa seperti kelahiran, khitan, perkawinan, kematian, pindah rumah, panen, ganti nama, dan sejenisnya. Namun, di antara macam-macam selamatan yang paling menonjol adalah selamatan kematian, yaitu terdiri dari 3 hari, 40 hari, 100 hari, dan kahul. Selamatan ini selalu diiringi dengan membaca tahlil sebagai cara mengirim doa kepada si mayat. Bentuk khurafat lain yang bisa dilakukan orang Jawa adalah penghormatan kuburan orang-orang suci. Sambil meminta doa restu, jimat, benda-benda pusaka dianggap mempunyai kekuatan gaib yang mampu melindungi. Realitas sosio-agama yang dipraktikkan masyarakat inilah yang mendorong Ahmad Dahlan melakukan pemurnian melalui organisasi Muhammadiyah. Munawir Syazali mengatakan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan pemurnian yang menginginkan pembersih Islam dari semua unsur sinkretis dan daki-daki tidak Islami lainnya. Ya, sudah. Sekian. Jangan ditutup ya, ini. Dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Bisa dimunculkan wajahnya bagi yang apa namanya, yang tinggal, yang ada di rumah ataupun mungkin perlu saya tanya satu saja ya. Ini kalau misalnya suatu hari ke kampus bisa nggak? Pak, tidak ada yang jawab. Gimana Bismillah, Aprilia? Apa misalnya suatu, ini ada perkuliahan, ada perkuliahan apa? Luring ya? Iya ada, Pak. Ada, sudah pernah? Sudah pernah apa belum? Sudah, Pak. Yang matkul aplikasi komputer. Oh iya. Kalau misalnya untuk AIK 3, Luring bisa nggak? Ya Allah, bisa, Pak. Iya, insya Allah bisa, Pak. Untuk Bismillah, kesepakatan. bisa, Aprilia bisa. Yang lain gimana? Tidak ada yang jawab. Insya Allah bisa, Pak. Oh, bisa ya. Mungkin nanti apa namanya? Insya Allah, Pak. Bisa, Pak. Ya, nanti Bisa. mungkin kita jadwalkan barangkali mungkin kalau enggak hujan mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi ya. Tapi sebelumnya saya Ya, Pak. sampaikan dulu, disepakati dulu. Nanti sudah kadung disampaikan enggak bisa datang. Kalau hari apa namanya itu? Hari Rebo seperti ini enggak. Selain AIK apa mata kuliahnya? Riset operasional. Daring juga. Daring apa luring? Selama Daring, ini Pak. Daring juga ya. Itu jam berapa itu? Jam Setelah berapa? matkul Bapak. Oh, jam 8 ya? Iya. Iya. Ya, berarti sementara masih daring. Nanti kalau satunya luring terus daring nanti repot. Tapi nanti ya, mungkin ya 2 kali barangkali nanti ya. Minimal 1 kali lah. Ya, nanti supaya kalau hari lain memang nggak bisa ya. Yang sama-sama luringnya begitu. Hari apa? Biasanya kalau offline itu hari Jumat, Pak. Oh, hari Jumat ya. Ya, nanti dibicarakan lagi di grup WA. Saya screenshot, silakan yang mau memunculkan wajahnya. Muhammadiyah, Uswatun Hasanah, Yofan, Fani,
Family Mega. Hitung 1, 2, ada jalan ya. 1, Ani, 1, 2, 3. Baik, saya kira cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa ya. Jadi intinya tadi ada 2 kata kunci ya. Yang pertama adalah apa namanya? Tajdid ya. Tajdid itu adalah apa namanya itu? Pembaruan ya, terutama dalam hal yang sifatnya duniawi. Kemudian yang kedua adalah tajrid, itu adalah pemurnian. Ya, intinya itu aja ya, 2 kata kunci. Kalau berkaitan dengan masalah kekerjaan, maka silakan melakukan inovasi, melakukan kreativitas, tapi yang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan, terutama ibadah, maka ini kembali untuk sesuai dengan ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah. Saya kira cukup demikian pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa lanjut di tanya jawab di forum ya. Sekian ya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.